Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah sejumlah caleg petahana berpotensi tidak lagi lolos ke Senayan. Besar kemungkinan mereka akan tergantikan dengan wajah-wajah baru. Kemudian ada kasus dugaan bunuh diri satu keluarga yang loncat dari rooftop apartemen di Jakarta Utara. Lalu ada juga kabar mengenai menantu Presiden Joko Widodo yakni Erina Gundono yang masuk radar Partai Gerindra untuk pemilihan Bupati atau Pilbub Sleman. Semua itu akan kami rangkum bersama sejumlah berita menarik lainnya dalam Inilah Berita bersama saya Restu Wulandari. Inilah berita selengkapnya. Kita langsung masuk ke informasi pertama, perihal sejumlah caleg petahana yang berpotensi gagal melaju ke Senayan. Peta elektoral pemilihan legislatif di DKI Jakarta menghasilkan situasi dinamis. Sejumlah caleg petahana berpotensi tidak lolos ke DPR dan tergantikan dengan wajah-wajah baru. Dari sisi Pilpres, Prabowo Gibran unggul tipis dari pasangan Anies Muhaimin atau Amin. Di DKI Jakarta, Prabowo Gibran memperoleh 42% suara, sedangkan pasangan Amin menguasai 41% suara. Sementara perolehan suara pasangan Ganjar Mahfud terpaut jauh dari kedua pasangan tadi karena hanya memperoleh 17% suara. Sementara itu, hasil pemilihan legislatif untuk DPR RI menunjukkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memperoleh suara terbanyak diikuti oleh PDIP, Golkar, Gerindra, dan Nasdem. Dinamika hasil pileg di DKI ini pun menjadi ancaman bagi sejumlah petahana. Ada sejumlah nama petahana yang berpotensi gagal kembali menguasai kursinya di Senayan. Dalam rekapitulasi untuk Dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri itu, dari 7 kursi yang diperebutkan ada potensi politisi PDI Perjuangan seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga tidak lolos ke Senayan. Keduanya dalam posisi 2 terbawah dari daftar 10 caleg suara terbanyak. Menariknya, kedua politisi tersebut masih kalah dibanding 2 pendatang baru seperti Uya Kuya dari PAN dan Once Mekel dari PDI Perjuangan. Meski demikian, Masinton dan Eriko masih mempunyai kesempatan karena KPU sedang melakukan pleno untuk perhitungan suara ulang di Kuala Lumpur. Sementara itu, untuk Dapil Jakarta 3, peta elektoralnya sangat dipengaruhi posisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jika PSI tidak lolos ambang batas parlemen, maka 8 kursi akan diperebutkan calon-calon dari PDI Perjuangan, PKS, Golkar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Kemudian dari Jawa Timur, artis Krisdayanti disebut gagal tidak lolos ke DPR dari Dapil Jatim 5. Begitu pula dengan politikus PDIP lainnya seperti Arteria Dahlan yang juga turut tak mendapat kursi DPR dari para pemilih di Dapil Jawa Timur 6. Ngomong-ngomong ya kawan, inilah kalau yang di Jakarta Selatan pasti hafal banget nih ya. Balihonya si Masinton sama Eriko itu tuh di mana-mana. Tapi kenapa bisa kalah? Itu loh. Miris saya. Tapi gak apa-apa, tetap semangat Pak Masinton dan juga Pak Eriko ya. Memang wajah-wajah baru ini susah banget nih untuk dikalahkan sepertinya ya. Gimana kawan, inilah? Adakah jagoan Anda yang lolos ke Senayan atau malah banyak yang gagal melenggang ke gedung parlemen? Kasih komentarnya ya di bawah. Kita beralih ke berita metropolitan. Satu keluarga ditemukan tewas usai jatuh dari rooftop apartemen Teluk Intan di Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu 9 Maret 2024. Total korban tewas berjumlah 4 orang, yakni terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak berusia remaja. Para korban ditemukan di halaman parkir apartemen dalam kondisi tubuh mengenaskan. Mereka pun ditemukan dengan jarak yang berdekatan satu sama lain. Berdasarkan pantauan kamera CCTV, keempat korban ini tiba di apartemen pada Sabtu sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan sebuah mobil putih. Mereka langsung menuju ke sebuah lift untuk naik ke lantai 21. Rekaman CCTV terlihat mulai dari awal masuk ke dalam apartemen hingga saat berada di dalam lift menuju lantai 21. Mereka lalu berjalan di lorong menuju tangga akses rooftop di lantai 22 sampai saat terjatuh ke halaman apartemen. Tampak dalam CCTV lift, korban EA 50 tahun mencium istrinya AEL 52 tahun dan juga kedua anaknya. EA juga mengumpulkan ponsel anggota keluarganya sebelum akhirnya keluar lift. Usai keluar lift, mereka berjalan menuju rooftop apartemen menggunakan tangga darurat. Tak lama, 4 orang tersebut jatuh di halaman apartemen.
Hasil identifikasi awal kepolisian, satu keluarga ini nekat melompat dengan posisi tangan terikat satu sama lainnya. Hingga kini, polisi juga masih menyelidiki motif keluarga ini melakukan aksinya. Dugaan awal keluarga ini melakukan aksi tersebut karena adanya masalah ekonomi yang cukup berat. Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril tidak sepakat dengan kasus tewasnya 4 orang anggota keluarga ini sebagai kasus bunuh diri. Menurut dia, kasus tersebut perlu dicatat sebagai tindak pidana. Reza menjelaskan tindak pidana yang dimaksudkan adalah terkait pembunuhan terhadap anak dengan modus memaksa anak untuk melompat dari gedung tinggi. 4 orang yang terjun dari atap apartemen itu, kata Reza, baru bisa dikatakan bunuh diri sekeluarga atau bersama-sama hanya jika bisa dipastikan bahwa masing-masing orang tersebut ada kehendak dan antara mereka ada kesepakatan untuk melakukan perbuatan demikian. Berikut pendapat lengkap dari pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Menurut saya, dalam kasus di Jakarta Utara ini tidak bisa hanya disebut sebagai kasus bunuh diri semata. Kalau menyangkut 2 orang dewasa tersebut, silakan. Barangkali masuk akal kalau kemudian dikatakan itu kasus bunuh diri. Seandainya sekali lagi bisa diyakinkan ada keinginan dan kesepakatan antar mereka. Tapi khusus terhadap anak-anak, alih-alih menyebut itu sebagai bunuh diri, saya justru menganggap itu Kasus sebagai peristiwa Jakarta pembunuhan. Utara. Psikologi forensik justru menurut saya lebih hirau untuk memastikan apakah ini bunuh diri ataukah selain bunuh diri. Saya menganggap ini bunuh diri dan pembunuhan terhadap anak. Belajar dari kasus ini, pokoknya apapun tindakan kekerasan, bahkan bunuh diri itu tidak dibenarkan ya kawan. Inilah apabila kita punya masalah seberat apapun ya kalau bisa kita cerita dengan orang yang bisa kita percaya supaya beban hidup kita juga bisa lebih ringan, bisa berkurang dan menghindarilah kegiatan-kegiatan seperti bunuh diri itu. Sangat tidak dianjurkan apalagi dalam agama ya. Kita ke informasi selanjutnya, ini dari dunia penerbangan nasional. Peristiwa tertidurnya pilot dan kopilot pesawat Batik Air dengan rute Kendari menuju Jakarta menjadi sensasi di media sosial. Pada Minggu 10 Maret 2024, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT telah mengeluarkan laporan yang mengklasifikasikan insiden itu sebagai kategori insiden serius, meskipun tidak ada yang terluka dalam insiden dan tidak ada kerusakan di bagian pesawat. Dalam laporan kronologis yang diterbitkan oleh KNKT, awalnya pilot 32 tahun dan kopilot 28 tahun mengoperasikan pesawat Airbus A320 yang membawa penumpang dari Jakarta menuju Kendari dengan rute pulang pergi. Pesawat melakukan penerbangan dari Kendari ke Jakarta pada pukul 00.05 Universal Time Coordinate alias UTC dengan nomor penerbangan BTK6723. Saat pesawat mencapai fase ketinggian jelajah 36.000 kaki, pilot meminta izin kepada kopilot untuk beristirahat dan kopilot mengambil alih tugas pilot sementara waktu. Selang beberapa waktu, pilot terbangun dan menawarkan kepada kopilot apakah dia ingin beristirahat. Namun, kopilot menolaknya. Pukul 01:43 UTC saat ACC Jakarta bertanya kepada kru pesawat berapa lama pesawat itu terbang di jalurnya, tidak ada respon dari kru kokpit. Kopilot ternyata tidak sengaja tertidur. Kemudian atau sekitar 12 menit setelah transmisi terakhir, ACC Jakarta kembali berupaya melakukan kontak dengan pesawat namun tetap tidak mendapatkan respon. Setelah itu pada 02:11 UTC atau sekitar 28 menit sejak transmisi terakhir, pilot terbangun dan menyadari bahwa kopilotnya tertidur dan pesawat tengah berada di luar jalur penerbangan. Pilot segera membangunkan kopilot dan merespon panggilan dari ACC dan pilot pesawat lain. Pesawat kemudian diarahkan kembali menuju jalur penerbangan yang benar dan berhasil mendarat di Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan selamat. Maskapai Batik Air telah menonaktifkan pilot dan kopilot tersebut. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut investigasi atas kejadian tersebut. Corporate Communication Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihartoro mengatakan keputusan itu sudah diambil 1 hari sejak kejadian. Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lee meminta agar Kementerian Perhubungan atau Kemenhub untuk lebih menegaskan aturan mengenai resiko kelelahan pada pilot. Hal ini setelah terjadi pilot dan kopilot Batik Air yang ketiduran selama 28 menit saat penerbangan pada 25 Januari lalu. Dia mengungkapkan aturan mengenai sistem manajemen risiko kelelahan atau fatigue risk management pada pilot saat ini sifatnya belum diwajibkan di Indonesia, sehingga kejadian pada pesawat Batik Air itu bisa terjadi.
Artinya, selama ini fatigue risk management tersebut masih tergantung penerapan masing-masing maskapai lantaran belum ada aturan wajibnya dari regulator atau Kemenhub. Ya, kalau regulasinya saya kira sudah ada, dan saya sudah mempelajari juga laporan awal KNKT. Waktu istirahat yang diberikan kepada awak pesawat, yaitu pilot dan kopilot, waktu istirahatnya juga sesuai dengan peraturan. Jadi secara regulasi ada, dan waktu istirahatnya juga diberikan sesuai dengan peraturan, bahkan lebih banyak. Tapi memang ada masalah, kopilotnya itu kan menurut keterangan baru saja mempunyai 2 anak ya, kembar, sehingga mungkin kualitas tidurnya itu tidak baik karena dia harus bangun tengah malam bergantian dengan istrinya, dan kalau tidak salah pilotnya itu juga sedang pindahan rumah. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang membuat kualitas waktu istirahat mereka itu agak terganggu. Dalam aturan itu, Kemenhub harus dapat memastikan setiap maskapai telah membangun sistem fatigue risk management yang terdiri dari peraturan atau kebijakan perusahaan, pelatihan atau sosialisasi peraturan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi berkala. Selain itu, Alvin Lee juga menyoroti jam istirahat para pilot. Pasalnya, pada penerbangan malam dan subuh hari rentan terjadi kecelakaan akibat kebugaran fisik pilot yang berkurang karena kualitas istirahatnya tidak maksimal. Ia pun menyarankan agar kunjungan awak kabin ke kokpit perlu ditingkatkan untuk penerbangan normal setiap 30 menit, sedangkan penerbangan tengah malam dipercepat tiap 15 menit guna menghindari hal serupa terjadi. Saya setuju perlu ada pengkajian lagi ya untuk pengaturan shift itu. Memang pilot harusnya standby 24 jam ya, mau terbang jam berapapun. Tapi pengaturan shiftnya ini bisa diatur lebih baik. Kemudian juga yang saya harapkan di Indonesia ini baik dari regulasi maupun operatornya, kebijakan perusahaan, ini sudah perlu menerapkan kerangka kerja untuk mengelola fatigue management. Kelelahan itu mungkin tidak terasa secara fisik, tapi secara mental sebetulnya seseorang itu sudah sangat letih. Nah, ini perlu pendekatan khusus, baik secara medis maupun beban kerja dan pola kerja. Demikian. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memberikan teguran keras dan akan memberikan sanksi bagi pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur saat terbang. Kementerian Perhubungan akan melakukan investigasi khusus terkait kejadian ini dan melarang sementara pilot dan kopilot Batik Air untuk terbang. Dirjen Perhubungan Udara juga akan mengirimkan inspektur penerbangan yang menangani resolusi of safety issue untuk menemukan akar permasalahan dan merekomendasikan tindakan mitigasi terhadap kasus ini kepada operator penerbangan dan pengawas. Meskipun ada fitur autopilot ya kawan ya, tapi tetap aja ya kejadian pilot dan kopilot yang sama-sama kompak ketiduran ini membahayakan keselamatan penumpang pesawat. Untung aja yang kemarin nggak kenapa-napa. Coba kalau sampai kenapa-kenapa, gak kebayang deh. Bagaimana menurut pendapat kawan inilah? Komen di bawah ya. Kabar berikutnya datang dari keluarga Presiden Joko Widodo. Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo yang merupakan istri Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, masuk dalam satu nama yang diajukan oleh DPC Gerindra Sleman untuk maju sebagai Bupati Sleman di Pilkada 2024. Ketua DPC Partai Gerindra Sleman, HR Sukaptana, menyebut Erina merupakan sosok yang diusulkan DPC namun bukan satu-satunya. Pihaknya masih melakukan penjajakan terhadap semua sosok yang mungkin diusung pada Pilkada nanti. Ia menambahkan nama Erina Gudono dimunculkan karena mempertimbangkan kader muda yang energik. Pasalnya, saat ini sosok pemimpin muda masih menjadi perhatian masyarakat pasca Pilpres 2024. Akan tetapi, putusan untuk Erina maju Pilkada masih menunggu keputusan DPD dan DPP. Sementara Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2,
Gibran Raka Buming Raka tak banyak berkomentar terkait adik iparnya Erina Gudono masuk radar Pilkada Sleman 2024 melalui kendaraan Partai Gerindra. Gibran mengaku belum mengetahui soal kepastian istri dari Kaesang Pangarep maju dalam Pilkada Sleman. Gibran juga meminta awak media langsung menanyakan kepada Kaesang dan juga partai yang mencalonkan dalam hal ini Gerindra. Gibran mengaku dirinya tidak berhak ikut cawe-cawe dalam hal itu. Ada tanggapan Gerindra? Saya nggak tahu. Karena itu kan salah satu juga warga Jokowi juga dari Mas Kaisang. Itu gimana? Nah, apakah dapat izin dari? Tanya Kaisang. Ya. Kalau dari sisi mungkin Gerindra melihat sosoknya kan sosok muda juga. Tanya Gerindra. Mas Kaisang juga. Tanya warga Sleman. Ya. Saya tidak berhak untuk ikut campur. Oke. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga merespon kabar menantu Jokowi ini masuk radar Gerindra sebagai calon bupati di Pilkada Sleman. Menurut Mahfud, dirinya bukan anggota KPU sehingga tidak bisa berkomentar banyak. Sementara Ganjar yang berada di samping Mahfud tak memberikan komentar soal hal ini. Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak, tanggapannya Pak sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu saya kembali atau tidak. Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak, tanggapannya Pak sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu saya kembali atau tidak. Mahfud MD merupakan warga Sleman. Dia berkediaman di Maguharjo, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman. Sedangkan Ganjar baru saja membangun rumah di Wedo Martani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Bisa dibilang keduanya ini merupakan warga Sleman. Wah, Mbak Erina kalau jadi Bupati Sleman, saya sih dukung ya sesama wanita muda. Otomatis juga nih, tapi nih Pak Ganjar sama Pak Mahfud jadi warganya nih nanti ya. Pokoknya buat Mbak Erina kalau sampai kepilih atau dicalonkan semangat ya, walaupun banyak yang nyinyir. Karena lagi-lagi ya keluarga Presiden Jokowi yang maju. Kita ke informasi terakhir terkait beras premium. Harga beras premium diproyeksikan akan semakin mahal dengan kenaikan harga eceran tertinggi atau HET. Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan relaksasi HET beras premium selama 2 minggu mulai 10 sampai 23 Maret 2024. HET yang disesuaikan memiliki selisih lebih Rp1.000 per kilogram dibandingkan HET sebelumnya. Dilansir Media Indonesia, Selasa 12 Maret 2024, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menyebut kenaikan HET beras premium akan membuat harga beras makin tinggi di tingkat eceran. Ia pun memprediksi ke depan harga beras premium di eceran bisa lebih dari Rp20.000 per kilogram. Mengutip data dari laman resmi Informasi Pangan Jakarta, harga beras premium di Pasar Pluit Jakarta Utara sudah menembus Rp20.000 per kilogram. Harga beras sekarang rata-rata Rp17.000 per kilogram. Selama pasokan beras belum cukup, harga beras bisa menembus Rp20.000 per kilogram, bahkan lebih, tutur Esther. Dia juga menyampaikan dengan semakin mahalnya harga beras akan membebani kantong masyarakat. Pemerintah diminta menjaga stabilitas pasokan beras dengan menggelontor jumlah beras di pasar lebih banyak supaya harga beras premium ini bisa stabil. Dengan tingginya harga beras premium pasti memberatkan masyarakat. Kenaikan HET akan berdampak juga pada konsumen, ucap Esther. Nah, kawan inilah semoga saja ya harga beras dan juga harga-harga kebutuhan pokok lainnya, kebutuhan pangan lainnya ini bisa kembali stabil menjelang Lebaran bulan depan. Karena itulah yang diharapkan masyarakat zaman now ya. Pokoknya harga harus stabil. Kasih tanggapan kawan inilah juga ya di kolom komentar. Baik, demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan juga inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Anda juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, hiburan, sains, dan teknologi. Hingga informasi Ramadan hanya di inilah.com. Saya Restulandari, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.